Shalom Jemaat IFGF Citylink. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk Pastor Henry dan juga tim pengembalaan yang ada. Hari ini kita akan masih membahas dengan tema Look Forward. Saya percaya bahwa kita semua memiliki satu ekspektasi untuk hal-hal yang akan terjadi di depannya. Saya bacakan, look forward itu artinya to feel happy and excited about something that is going to happen. Artinya merasakan satu kebahagiaan atau sukacita atau ada excitement yang terjadi untuk sesuatu yang akan terjadi di depan. Tentunya yang kita harapkan, yang kita expect adalah sesuatu yang baik. Kita look forward, kita menantikan, kita menunggu, mengharapkan itu akan segera terjadi. Nah, tapi di tengah-tengah itu semua, hari ini saya akan bicara mengenai yang tentang berjudul yang namanya contentment. Bicara tentang mengenai namanya rasa puas atau disebut juga rasa cukup. Nah, Paulus di tengah-tengah situasi dan kondisinya ketika dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan di penjara, ataupun dia, kalau saya lihat, dia adalah rasul yang paling banyak menderita. Karena ditulis dalam buku-bukunya, begitu banyak tekanan yang dia hadapi. Tapi di tengah-tengah itu semua, dia mengatakan sesuatu yang sangat kita perlu perhatikan bersama-sama. Kita perhatikan dan saya percaya bahwa kita perlu look forward, tapi di tengah-tengah itu kita harus punya yang namanya contentment, artinya rasa cukup. Mari sama-sama kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus sendiri menceritakan kepada jemaat di Filipi bahwa dia mengerti yang namanya kekurangan. Dia mengerti yang namanya kelimpahan. Dia mengerti yang namanya sampai kelaparan ataupun hal kenyang. Nah, dalam segala hal dia mengerti karena dia mengalami ini semua dalam kehidupannya. Dan di tengah-tengah itu semua, saya percaya bahwa hal yang sama kita juga perlu menaruh ekspektasi yang besar pada Tuhan untuk hal yang ke depan atau mungkin musim yang baru. Pandemi ini kita expect akan menjadi endemi, di mana pandemi ini berakhir. Dan di tahun yang depan kita bisa mempersiapkan sesuatu yang baru, satu musim yang baru di mana kita bersama-sama menaruh pengharapan kita bahwa ke depan adalah hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi di tengah-tengah itu semua, Paulus memberikan kita pesan yang luar biasa. Dia bilang seperti ini, bahwa jangan di tengah-tengah waktu kita look forward, kita lupa namanya contentment. Artinya rasa cukup ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti bahwa ada masa di mana kita mengalami namanya kekurangan, ada masa di mana kita mengalami kelimpahan, ada di mana kita mengalami namanya kenyang, atau ada dalam masa kita mengalami namanya kelaparan. Tapi saya belajar di sini bahwa jangan sampai waktu kita look forward, kita lupa ada hal-hal yang utama yang harus kita kejar lebih dahulu. Paulus mengingatkan kita kembali, contentment itu akan membantu kita untuk bisa melihat ada hal-hal penting, hal-hal utama yang kita harus dahulukan lebih dahulu. Nah, satu kali waktu saya pernah makan di Singapura, saya rasa restoran ini sudah ada di Indonesia, yaitu restoran shabu-shabu yang cukup terkenal di China. Kemudian dia berkembang di Singapura, lalu kemudian dia akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, restoran shabu-shabu ini dia menyediakan begitu banyak, sama normal dengan restoran yang lain. Yaitu ada daging, kemudian yang dicelup-celup air, kemudian dicelup-celup bumbu kuahnya, ada yang pedas, ada yang tidak, ada yang berbagai macam rasa dan sebagainya. Nah, tapi yang membuat menarik bagi saya waktu saya di Singapura itu adalah kita sudah booking untuk makan. Kemudian kita waktu datang jam booking untuk makan, ternyata kita harus menunggu sekitar 1 jam lebih di situ. Nah, waktu kita menunggu 1 jam lebih, yang luar biasa yang saya salut dari restoran ini adalah mereka menyediakan begitu banyak snack. Ada snack kecil-kecil seperti kayak chip, kemudian juga ada semacam kayak kerupuk kecil, lalu kemudian ada es krimnya, ada buah, ada tomat di situ. Bahkan untuk yang perempuan, mereka bisa ikut manicure, ada dikasih manicure di sana. Nah, saya melihat bahwa wow,
restorannya cukup luar biasa. Karena dia memberikan untuk orang yang menanti itu, yang menunggu itu, diberikan servis yang demikian rupa. Bahkan di meja-meja mereka yang kecil untuk mereka menunggu itu ada kertas dan pensil yang mereka bisa main game. Bisa main game sudoku dan sebagainya, ataupun bingo dan sebagainya. Di sini saya melihat bahwa mereka memberikan servis yang luar biasa. Tapi ketika saya ada di situ dan kemudian kita mulai cobain snacknya, kita mulai cobain es krimnya, coba makan buahnya dan sebagainya. Dan akhirnya pas giliran kita masuk ke dalam dapat tempat duduk, kalau kita duduk kita mulai makan, saya sudah mulai merasa kenyang. Karena snack, karena minuman, karena es krim, karena buah yang saya makan lebih dahulu. Sehingga saya nggak bisa makan banyak, padahal adik saya pesan menunya cukup banyak dan sampai kita nggak habis. Nah di sini saya mau kasih tahu bahwa seringkali kita begitu. Seringkali kita ini lupa. Ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih utama yang harus kita kejar lebih dahulu. Ada hal yang lebih urgent yang harus kita lakukan lebih dahulu. Tapi kita lupa karena kita terlalu bernafsu, terlalu kepengen cepat, kepengen mendapatkan segala sesuatu dengan cepat, kepengen segala sesuatunya ingin kita raih sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Nah, saya rasa dalam kondisi seperti ini kita harus mengerti bahwa kita tidak berfokus kepada pandemi, tapi kita berfokus kepada apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu rasa cukup, contentment ini penting dan kita harus ada sehingga kita bisa belajar mengerti, mencukupkan diri dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada, sehingga kita bisa melihat ada hal-hal penting apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita belajar, namanya contentment ini ada 3 hal yang saya belajar dari Paulus, yang saya rasa Paulus menceritakan dengan kondisi yang tadi, tapi dia ngomong di ayat sebelumnya, yaitu ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-7 saya bacakan, dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah dia mengalami kekurangan dan kelaparan, di tengah-tengah dia mengalami namanya kelimpahan, mengalami yang namanya kekenyangan, tapi dia bisa berkata bahwa bersukacitalah. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah Paulus mengajarkan kita untuk memiliki rasa cukup, kita perlu belajar bersukacita. Learn to rejoice. Belajar untuk bersukacita. Belajar untuk bersukacita. Bersukacita dalam segala hal. Kalau saya lihat dalam tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, Efesus dan sebagainya, ada kata bersukacita. Saya bingung. Dia begitu banyak mengalami penyiksaan di penjara dan sebagainya, tapi dia bisa berkata-kata menguatkan seluruh jemaat yang lain dengan kata-kata bersukacita. Jadi sukacitanya Paulus mau kasih tahu bahwa tidak tergantung kepada kondisi yang ada, tapi sukacita itu adalah keputusan kita. Keputusan kita sendiri. Bahkan Roma 12 ayat 12 dikatakan seperti ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah, kita harus belajar bersukacita dalam pengharapan. Even dalam situasi yang tidak memungkinkan. Even kita look forward, tahun depan jadi tahun yang luar biasa. Tahun depan jadi tahun yang dimana kita lihat ada breakthrough, ada terobosan yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi di tengah-tengah kita menanti, kita harus tetap punya namanya sukacita. Dan saya senang Roma 14:17 dikatakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya yakin bahwa di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi, kita harus belajar bersukacita. Karena apa? The joy of the Lord is the source of strength. Dikatakan, sukacita dari Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Semakin kita bisa bersukacita dengan situasi kita, semakin kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Jadi situ dikatakan adalah kita harus belajar bersukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita? Kita bersukacita dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa bersukacita dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini.
Kita bisa bersukacita untuk apa yang kita belum capai. Atau mungkin ada hal-hal yang kita terlewatkan. Ada hal-hal yang mungkin kita lihat bahwa kita belum sampai kepada target atau yang kita tetapkan, yang kita siapkan, yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di tengah-tengah itu semua, kita belajar bersukacita. Karena hanya kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melewati itu, untuk bisa percaya bahwa Tuhan menyediakan hal yang lebih baik, yang luar biasa, melebihi dari apa yang kita pikirkan, yang kita doakan. Karena itu saya percaya bahwa waktu kita menaruh sukacita kita, waktu kita bersukacita dalam pengharapan kita kepada Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Yang kedua, contentment yang Paulus ajarkan adalah kita harus belajar, learn to be more considerate. Artinya kita harus belajar untuk punya yang namanya belajar peka. Considerate itu artinya careful to not cause inconvenience or hurt to others. Artinya considerate ini artinya adalah kita ini berhati-hati untuk tidak menyebabkan ketidaknyamanan terhadap orang lain atau bahkan melukai orang lain. Kita harus berhati-hati sehingga kita tidak membuat orang lain jadi susah hidupnya. Tapi kita justru membantu orang lain. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita dengan pergumulan kita masih bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Nah, saya ingat Filipi 2 ayat 4 dikatakan seperti ini. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bahkan dikatakan Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah demikian juga. Jadi kita harus belajar untuk considerate. Kita harus belajar peka, harus belajar mengerti, harus punya yang namanya hati yang baik. Saya dapatkan learn to be more considerate ini di dalam ayat yang tadi dikatakan seperti ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ayat yang kelima tadi, yang Filipi 4 dikatakan, let everyone see that you are considerate in all you do. Remember the Lord is coming. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam kebaikan hatimu. Jadi kita harus belajar untuk berbuat baik. Kita harus belajar untuk melakukan hal yang baik. Kita harus belajar untuk tidak melukai orang lain. Untuk kita peka dengan situasi yang ada di sekitar kita. Nah, saya mau cerita ada satu kali, waktu saya bagikan ini kepada jemaat Tuhan, kemudian ada satu jemaat dia cerita tentang pengalamannya. Ini yang membuat saya ingat pengalaman ini sehingga saya mengerti bahwa testimoninya sangat luar biasa. Suatu kali dia pergi ke satu kota untuk melakukan bisnis. Nah, waktu dia melakukan bisnis, dia melakukan kerjasama untuk mungkin dia akan menggunakan lahan orang tersebut sebagai partnernya. Kemudian lahan itu akan dibangun untuk usahanya dia. Nah, waktu dia sudah janji dengan notaris lokal di sana, karena memang situasi kota tersebut adalah cukup unik, di mana tidak semua orang bisa punya akses untuk memakai tanah itu. Apalagi dengan keluarganya, ada kepala suku dan sebagainya, dia perlu begitu banyak hal yang harus dibicarakan, diselesaikan. Dan tidak semua notaris bisa handle kasusnya dia. Jadi satu kali dia setelah dia bertemu dengan penduduk lokal, dengan kepala suku dan sebagainya, dia memutuskan untuk mencari notaris lokal. Kemudian dia cari-cari, akhirnya menemukan, dan waktu dia menemukan notaris ini cukup baik dan cukup mengerti situasi yang ada, karena dia memang orang lokal di situ dan dia bersiap untuk membantu kok dengan kondisi yang ada dan sebagainya. Lalu kemudian akhirnya ditetapkan dengan waktu dan tanggal yang ada, mereka bersepakat untuk menandatangani satu perjanjian untuk kerjasama ataupun juga sewa menyewa dan sebagainya. Nah, waktu pas mau mereka di hari H ditentukan, waktu mereka semua berkumpul, dan ketika jemaat kita yang di situ juga berusaha menghubungi notaris yang ada untuk mereka untuk menandatangani, untuk memproses perjanjian yang ada, ternyata notarisnya tidak bisa dihubungi. Dan waktu dihubungi ternyata notarisnya sedang berada di rumah sakit, dalam keadaan perutnya sedang sakit. Nah, dalam pikiran jemaat ini, dalam pikiran termasuk staf daripada jemaat ini berpikir bahwa, wah, apa notarisnya takut, atau mungkin ada hal-hal yang lain, atau mungkin juga karena mau berusaha menghindar dan sebagainya. Begitu banyak
berkecamuk pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Dan akhirnya jemaat ini meminta maaf kepada kepala suku dan orang-orang yang hadir pada saat itu bahwa sementara ditunda dulu karena notarisnya berhalangan dan gak bisa untuk memproses perjanjian kita dan sebagainya. Dan situasi cukup panas saat itu. Tapi karena jemaat ini satu demi satu dia datang, dia minta maaf dan sebagainya. Akhirnya mereka pulang dengan hati yang tenang. Nah, di satu pihak beliau juga akhirnya mengontak kembali notaris ini dan memberikan WhatsApp yang saya rasa cukup considerate, cukup memiliki namanya consideration. Dia bilang seperti ini, Pak, saya doakan supaya Bapak cepat sembuh ya, supaya sakitnya bisa segera sembuh, dan it's okay kalau memang kita nggak bisa kerja sama, no problem at all. Tapi saya berharap Bapak bisa cepat segera sembuh dan mungkin bisa melanjutkan kegiatan dan aktivitas yang lain. Nah, waktu di WhatsApp gitu, tidak lama kemudian dia menerima langsung telepon dari notaris ini. Dia bilang, aduh Pak, terima kasih buat ini doanya. Saya sepertinya oke, besok kita akan tanda tangan. Gimana Pak? Besok mau tanda tangan? Kita mau urus segala macam surat perjanjian dan sebagainya. Agak ragu jemaati karena sudah sekali gagal. Kemudian tapi karena dia mencoba kembali, akhirnya dia menghubungi kepala suku dan kemudian beberapa daripada orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Kemudian akhirnya keesokan harinya dan akhirnya perjanjian terjadi. Akhirnya selesai dengan baik, dengan smooth. Dan akhirnya mereka bisa tanda tangan dan semua berjalan baik. Nah, saya mau kasih tahu bahwa adanya consideration artinya bisa peka, bisa sensitif, bisa membaca situasi, bisa melihat ada hal-hal yang sebenarnya kita belajar untuk bisa bersabar dengan kondisi yang ada, bisa mengerti situasi yang ada. Saya rasa itu membantu. Saya akan bacakan ada satu quote yang bagus, dikatakan seperti ini. A little considerations, a little thought for others makes all the difference. Jadi dengan adanya sedikit considerations, dengan ada sedikitnya pemikiran buat orang lain, itu akan membuat begitu banyak perbedaan. Bayangkan kalau dia kesal, kalau dia marah, apakah dia bisa berhak kesal, berhak marah? Bisa. Tapi dia belajar untuk caring dengan orang tersebut, dengan notaris tersebut, dengan mengirim satu pesan yang menyejukkan. Saya rasa bisnis dia nggak akan jalan kalau dia nggak punya ada consideration. Project dia di kota itu nggak akan berhasil kalau tidak ada considerations. Jadi saya mengajak Anda semua untuk punya yang namanya considerations, untuk belajar peka, belajar untuk bisa melihat, belajar untuk bersabar untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita, dan juga belajar untuk tidak melukai atau membuat orang lain susah, terutama di situasi seperti ini. Nah, yang ketiga saya mengajari kita untuk bersama-sama adalah belajar untuk tidak mudah khawatir. Saya tahu bahwa namanya khawatir adalah sesuatu yang wajar. Kita lihat di ayat yang ke-6 sekarang seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Belajar untuk tidak khawatir. Belajar untuk tidak khawatir, tidak takut dengan situasi yang kita hadapi. Bahkan di tahun yang akan depan kita belajar jangan khawatir, jangan takut. Karena kita takut dan khawatir itu adalah wajar. Tapi kalau kita mengizinkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kita, itu adalah tidak wajar. Nah, di ayatnya dengan jelas bagaimana caranya kita bisa menghadapi rasa khawatir kita, rasa takut kita, yaitu dengan berdoa dikatakan, menyatakan segala keinginan kita, pergumulan kita kepada Allah dengan ucapan syukur. Saya rasa penting sekali kita belajar untuk menyatakan segala pergumulan kita, segala doa kita, segala apa yang kita harapkan, kita naikkan sama Tuhan. Nah, saya rasa Tuhan akan mendengar. Saya rasa waktu kita menaikkan dengan penuh ucapan syukur, saya rasa Tuhan mendengar. Bahkan dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Dengan jelas dikatakan kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan karena Tuhan yang memelihara kita.
Kita harus lebih percaya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita daripada kita lebih percaya kepada kekhawatiran kita. Nah, saya senang Toby Mac ngomong seperti ini. Worry is worshiping the problem. Waktu saya merenungkan ini, saya melihat bahwa perkataan Toby Mac ini ada benarnya juga. Waktu kita mengizinkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran, berarti kita melihat problems kita tuh lebih besar dari Tuhan. Lebih besar dan lebih utama. Sehingga tanpa sadar kita melihat bahwa problems kita itu adalah memiliki kuasa yang lebih besar atas kehidupan kita. Contohnya kalau misalnya kita menyembah Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki kuasa yang lebih besar daripada kita. Dan dia adalah Allah yang artinya adalah pribadi yang kita sembah, yang kita tinggikan, pribadi yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita memiliki kekhawatiran, waktu hidup kita diizinkan dikuasai oleh kekhawatiran, kita tuh sedang menyembah problems kita, bahwa kita menyatakan problems kita tuh lebih besar daripada kemampuan kita. Kita melihat problem kita tuh lebih besar, bahkan kita terus berpikir kita lebih fokus pada problem kita. Karena itu saya mengajak kita semua untuk tidak melihat, untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, sehingga kita tidak menyembah kepada namanya problems kita. Karena kalau kita mengizinkan kekhawatiran dan ketakutan menguasai kita, maka kita, saya percaya, tidak akan bisa maju. Nah, kalau Anda mengikuti ibadah setelah 2 minggu yang lalu, waktu itu di IFCF Bandung saya membagikan tentang bagaimana bangsa Israel mereka miss the moment. Mereka melakukan satu momen yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Harusnya mereka waktu keluar dari Mesir, kemudian mereka berhenti di Gunung Sinai, nggak lama kemudian mereka berhenti di Gurun Paran, kemudian dari situ mereka sebenarnya waktu mengirim 12 pengintai, mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan siapkan buat mereka. Kalau mereka 12-nya kasih kabar yang baik, saya rasa mereka akan segera masuk dan menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sediakan itu. Tapi karena mereka lebih percaya perkataan 10 orang, sehingga itu membuat mereka takut, sehingga mereka membuat mereka cemas, sehingga itu membuat mereka khawatir. Dan akhirnya mereka tidak masuk sama sekali ke tanah perjanjian. Bahkan bukan cuma itu, bahkan mereka pun sama sekali tidak melihat. Hanya generasi anak-anak mereka yang menikmati. Dan mereka nggak menikmati sama sekali. Nah, saya yakin bahwa kekhawatiran, namanya fear, worry, anxiety, are the biggest enemy of progress. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan adalah musuh paling besar untuk kita maju, untuk kita bertumbuh. Nah, saya mengajak Anda semua untuk belajar tidak khawatir, tidak takut dalam menghadapi hari-hari ke depan, terutama untuk masa yang akan datang. Tidak khawatir untuk menghadapi kekurangan, tidak khawatir untuk menghadapi kelaparan. Atau saya percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak ada yang kelaparan. Tuhan memelihara Anda dan saya dengan sangat-sangat baik sekali. Dan saya percaya bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, kita harus belajar untuk seperti Kaleb. Kaleb berkata, kalau kita lihat bersama-sama dalam Bilangan 13 ayat 30 dikatakan seperti ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dan di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dengan jelas bahwa Kaleb ini dengan perkataan yang negatif dikatakan oleh 10 pengintai, karena kita seperti belalang, mereka tuh raksasa. 3 kali disebutkan adalah ada orang perawakan yang tinggi, raksasa dan raksasa sebagainya. Tapi Kaleb tuh berdiri langsung bilang bahwa tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saya rasa kita harus belajar memiliki iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita harus belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada situasi kita. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada laporan, berita-berita yang negatif. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada keadaan kita. Hari ini saya mengajak Anda semua untuk lebih percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh
yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya percaya Tuhan mau memberikan kita kekuatan. Tapi kita harus mulai dulu untuk belajar percaya. Replace your fear with faith. And replace your worry with worship. And replace your anxiety with gratitude. Gantikan ketakutan kita dengan iman. Gantikan kekhawatiran kita dengan penyembahan kita sama Tuhan. Kalau worry kita worshiping the problem, maka kita harus mulai worshiping God. Kita mulai menyembah Tuhan. Sehingga kita melihat problems kita tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Nah, kalau kita ada kecemasan, ada kegelisahan, kita belajar naikkan syukur kita sama Tuhan. Karena waktu kita bersyukur, saya yakin sukacita daripada Tuhan akan mengalir dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran dikatakan seperti dalam ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa kita semua membutuhkan namanya sesuatu yang besar terjadi di depan. Kita mengharapkan ada hal-hal yang besar yang akan terjadi. Kita mengharapkan itu semua terjadi. Kita mengharapkan ada pemulihan ekonomi. Kita mengharapkan ada breakthrough. Tapi di tengah-tengah itu semua yang paling penting bahwa kita harus look forward to Jesus. Kita harus look forward to Jesus. Kenapa? Karena yang kita butuhkan dari Yesus adalah damai sejahtera Dia, penyertaannya, kekuatan daripada Tuhan, sehingga memampukan kita melewati hari-hari sulit yang kita hadapi. Nah, saya percaya hari ini 3 hal yang kita belajari dengan contentment ini. Yang pertama adalah kita belajar untuk bersuka cita dengan situasi kita, apapun keadaan kita. Yang kedua, kita belajar untuk bisa peka, untuk bisa namanya considerate, punya consideration untuk orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, kita belajar untuk tidak mudah khawatir. Karena kekhawatiran menurut Corrie ten Boom itu mengatakan seperti ini. Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empty today of its strength. Dikatakan kekhawatiran tidak menghabiskan kedukaan yang akan datang, kedukaan yang besok. Tapi itu menghabiskan kekuatan sekarang ini. Jadi kalau kita mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita, maka yang ada adalah kita tidak punya energi, tidak punya kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita. Mari kita berdoa bersama-sama, tundukkan kepala kita. Bapak, hari ini kami percaya bahwa di tengah-tengah kami look forward untuk sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk punya rasa cukup. Rasa cukup artinya kami belajar untuk bisa mencukupkan diri kami dengan segala kondisi yang ada. Dan kami melihat ada hal utama yang lebih dahulu yang harus kami lakukan. Bukan hal-hal yang lain yang tidak penting. Tapi di tengah-tengah itu semua, kami juga ajari kami juga untuk bisa belajar bersuka cita. Yaitu dengan kondisi maupun banyak atau sedikit. Ataupun lebih ataupun kurang. Kenyang ataupun lapar, kami tetap bisa bersuka cita. Dan bukan cuma itu, tapi kami juga belajar untuk peka dan considerate atau memiliki consideration buat orang-orang sekitar kami. Ajari kami untuk bisa memperhatikan kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain juga di atas kepentingan kami diri sendiri, kepentingan pasangan kami, kepentingan anak-anak kami, dibanding kepentingan kami sendiri, Tuhan. Thank you, Lord. Kau ajari kami juga untuk belajar punya rasa cukup dengan berani untuk lebih percaya kepada Tuhan daripada kekhawatiran kami, Tuhan. Daripada ketakutan kami, ajari kami untuk lebih percaya kepada Tuhan daripada kekhawatiran kami dan ketakutan kami, bahkan kecemasan kami. Karena kami tahu Bapak itu yang menghalangi kami untuk bisa maju dan bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Berkati jemaat-Mu, Tuhan. Itu terus naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor, apapun yang dikerjakan berhasil. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Engkau, Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.